Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Manusia dikenal dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus. Artinya bahwa manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan dihadapkan pada suatu konsep yaitu permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Memahami kesemua itu, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian mengamati fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Ya, ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako akan melonjak tinggi. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Yang pertama, permintaan. Pengertian dari permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang makin tinggi,
maka permintaan akan makin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan barang semakin tinggi. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun akan rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan mempengaruhi terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Selera masyarakat juga sering disebut dengan mode. Faktor yang keempat adalah kualitas barang. Pada umumnya, orang menghendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Faktor yang berikutnya adalah harga barang lain. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau substitusi. Misalnya, sebagai bahan bakar, Pertalite lebih murah daripada Pertamax, maka orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Sehingga permintaan akan Pertamax menurun dan sebaliknya permintaan akan Pertalite meningkat. Faktor yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Misalnya, keluarga yang semula hanya terdiri dari suami dan istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Faktor yang terakhir adalah ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang.
Yang ketiga adalah hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Sekarang coba kalian perhatikan di bawah ini. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Tetapi jika harga naik, maka permintaan akan turun. Yang keempat adalah kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya bahwa makin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Perhatikan gambar kurva permintaan tersebut. Nanti juga akan ditampilkan cara membuat kurva permintaan ya. Hanya saja pada pembuatan kurva permintaan tanpa disertai adanya garis bantu perpotongan antara garis horizontal yang menyatakan jumlah barang yang diminta dan juga garis vertikal yang menyatakan tingkat harga barang. Tolong diperhatikan dengan baik garis bantu perpotongannya ya. Ini yang Bu Guru sudah tunjukkan. Berikut cara membuat kurva permintaan. Yuk disimak baik-baik. Garis horizontal atau key menyatakan permintaan suatu barang. Sementara garis vertikal atau P ini menyatakan tingkat harga barang. Dari tabel permintaan, tentukan titik jumlah permintaan dan titik harga. Titik perpotongan dari garis itu dihubungkan, itulah yang disebut dengan kurva permintaan. Jadi, sifat kurvanya yaitu slope, kemiringan negatif, artinya hubungan antara harga dengan permintaan berbanding terbalik. B. Penawaran. 1. Pengertian penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Jadi, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi A. Biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa.
Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Yang B adalah tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia akan menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas. Sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar. C. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksi, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Yang berikutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah larangan impor. Akan sangat berpengaruh pada penawaran. Yang ketiga adalah hukum penawaran. Jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Mari kita perhatikan berikut ini. Jadi, harga naik, maka penawaran akan naik juga. Tetapi, jika harga turun, maka penawaran akan turun. Yang keempat adalah kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Perhatikan gambar kurva penawaran berikut ini. Nanti juga akan ditampilkan cara membuat kurva penawaran ya. Dengan melihat kurva penawaran berikut ini, diharapkan kalian nanti juga bisa membuat tabel penawaran ya. Cara membuat kurva penawaran sama dengan cara membuat kurva permintaan. Hanya saja hasil kurvanya yang berbeda. Sifat kurva penawaran bersifat positif. Artinya, antara harga dengan penawaran berbanding lurus.
Yang berikutnya kita akan bahas tentang harga keseimbangan. Perhatikan baik-baik jika ibu kalian sedang berbelanja di pasar tradisional. Apa yang dilakukan ibu saat membeli barang? Mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian tersendiri, khususnya dalam hal melakukan tawar-menawar. Hal ini dikarenakan di pasar tradisional memiliki kesempatan dalam menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut nampak adanya kesepakatan. Di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula. Sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, sekarang kita lihat grafik berikut ini mengenai harga pasar atau harga keseimbangan. Garis merah ini adalah kurva permintaan, sementara yang garis hijau ini adalah kurva penawaran. Dari kedua garis tersebut ditemukan titik potong yang E ini ya. Nah, titik potongnya kita lihat ketika di jumlah 50 dengan harga 400. Itu artinya bahwa harga pasar atau keseimbangan terjadi ketika jumlah penawaran dan jumlah permintaan pada jumlah yang sama, yaitu dengan jumlah 50 dengan harga 400. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.